Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Cepat kau serahkan seruling itu. Benda itu tidak pantas jadi milikmu. Kalian pikir aku akan sebodoh itu menyerahkannya? Ayo, ambillah kalau kalian sanggup. Rebutlah seruling ini dari tanganku. Saya ingin sekali membuka topi tudung Nyai yang selama ini menutupi wajah Nyai. Saya ingin sekali melihat wajah Nyai. Jangan, Tuan. Tidak. Saya tidak mau Tuan Restu membuka topi tudung saya. Nilam. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku selalu merindukanmu. Meskipun aku tahu kau bukan lagi milikku. Kini kau sudah tahu siapa diriku ini. Kau sudah membuka penyamaranku. Aku ingin kau selalu bersamaku. Kita jangan berpisah lagi. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-16 dengan judul Gadis Siluman. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Gadis Siluman. Suatu kisah petualangan menegangkan tentang munculnya siluman penunggu Danau Limus yang sering menyebarkan bencana. Diseling dengan kisah pertemuan Restu Singgih dan Nilam Cahya yang mengemban tugas mencari sebelah lengan bayinya yang dicuri Nini Pelet. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Susi sebagai Nurani, Harry S sebagai Kipandan, dan Murti Ningsih sebagai istri Kipandan. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sesaat Nilam Cahya dan Nurani tiba di desa Limus. Suasana desa itu sunyi dan senyap. Tak ada manusia yang terlihat di jalan-jalan. Padahal hari baru saja senja. Matahari bulat merah masih nampak bergantung di ujung barat. Pintu-pintu rumah penduduk sudah tertutup rapat. Desa itu sepertinya desa mati. Inikah desa Limus, Nurani? Iya, Nyai. Tapi aneh. Kenapa sepi sekali? Aku tidak melihat seorang penduduk pun. Desa ini seperti desa mati saja. Bagaimana, Nurani? Kita langsung saja ke rumah Sentanu? Nyai, perasaan saya jadi berdebar-debar. Kenapa saya jadi takut? Hilangkan segala perasaan dan pikiranmu seperti itu. Kita sudah sampai di tempat yang dituju. Nah, sekarang arah mana yang akan kita tuju untuk ke rumah Sentanu itu? Kita terus saja mengikuti jalan ini, Nyai. Kenapa berhenti, Nyai? Lihat di depan. Ada seorang laki-laki berjalan menuju ke arah kita. Barangkali itu seorang penduduk. Maaf, Pak. Saya ingin bertanya. Saya harus cepat kembali. Istri saya sedang sakit. Pak, tunggu. Pak, tunggu sebentar. Kami hanya ingin bertanya. Sebaiknya Nyai pergi saja. Jika Nyai tidak ingin ikut menjadi susah karena saya, Nyai. Kenapa begitu, Pak? Saya hanya ingin tanya. Saya ingin tanya, Pak, kenapa desa ini sepi sekali? Kemana semua penduduknya? Apakah kalian tidak tahu kemana warga desa semuanya? Kami bukan penduduk sini. Kami baru saja tiba di desa ini. Kenapa Bapak kelihatannya khawatir sekali? Dan apa maksud Bapak mengatakan Bapak tidak ingin kami ikut susah karena Bapak?
Jangan ganggu saya, Nyai. Jangan ikuti saya. Nyai berdua bisa celaka. Biarkan saya pulang, Nyai. Saya harus menemui istri saya. Dia sedang sakit, Nyai. Sakit apa istri Bapak? Dia lumpuh. Saya harus pulang sekarang, Nyai. Saya takut Den Sentanu melihat saya. Nyai Lulur, orang itu tadi menyebut nama Den Sentanu. Pasti Kakang Sentanu yang dia maksud. Tapi kenapa orang itu ketakutan sekali? Sepertinya orang itu sedang mengalami sesuatu yang membuatnya takut. Dari tadi saya perhatikan, wajah orang itu khawatir sekali. Saya permisi, Nyai. Tunggu, Pak. Bolehkah saya melihat istri Bapak yang sedang sakit? Aduh, bagaimana ini? Saya tidak keberatan, tapi bagaimana kalau Den Sentanu tahu Nyai berdua akan ikut susah karena saya, Nyai? Saya yang akan bertanggung jawab. Semula laki-laki setengah tua itu ragu dan takut. Tetapi akhirnya orang itu mengajak Nilam Cahya dan Nurani ke rumahnya. Nah, inilah rumah saya, Nyai. Mari, silahkan masuk. Terima kasih. Ayo Nurani. Beginilah keadaan kami, Nyai. Rumah kami sempit. Maklum saja, Nyai. Tidak apa-apa, Pak. Di mana istri Bapak? Ada di kamar. Sebentar, saya tinggal dulu, Nyai. Laki-laki setengah tua itu kemudian masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, nampak seorang wanita setengah tua tengah berbaring di balai-balai sederhana. Wajah wanita itu pucat pasi. Tubuhnya kurus. Di bagian betis kedua kaki wanita itu, nampak benjolan sebesar telur berwarna merah. Mak, istriku. Ki, kenapa kau nekat? Kenapa sampai nekat pulang? Oh, kita bisa celaka, Ki. Aku sengaja. Aku melarikan diri dari tempat upacara persembahan di Danau Limus itu. Aku khawatir denganmu. Oh, bagaimana kalau sampai Den Sentanu mengetahui kalau kau melarikan diri dari tempat upacara persembahan di Danau Limus itu? Biarlah. Aku akan menanggung semua resikonya. Biarlah Den Sentanu marah padaku. Karena aku tidak tega meninggalkanmu. Kau sedang sakit. Apakah ada orang yang tahu kepergianmu dari tempat upacara persembahan di Danau Limus itu? Tidak. Tidak seorang pun ada yang tahu. Aku lari ketika semua warga desa tengah mendengarkan Den Sentanu berbicara. Tapi upacara persembahan di Danau Limus itu belum dimulai. Nanti malam baru akan dimulai. Karena nanti malam tepatnya malam 7 purnama. Aku dengar, sepertinya kau datang tidak sendiri. Sepertinya ada suara wanita di ruang tamu rumah kita. Benar. 2 orang wanita. Mereka bukan penduduk desa kita. Mereka itu pendatang. Mau apa mereka kau ajak ke rumah kita? Bagaimana kalau mereka nanti dicurigai dan dituduh yang tidak-tidak oleh Den Sentanu? Itulah yang aku khawatirkan. Den Sentanu pasti akan menuduh mereka yang mengajari aku lari dari tempat upacara persembahan itu. Aku tadi sudah melarangnya. Tapi, ya, mereka memaksa untuk ikut. Kata wanita yang bertopi tudung itu. Dia hanya ingin melihatmu. Ingin melihatku? Siapa wanita itu? Sepertinya wanita petani desa. Tapi yang satunya lagi, wanita itu sedang hamil. Coba kau suruh masuk mereka ke kamar ini. Iya. Akan aku panggil mereka. Laki-laki setengah tua itu keluar. Tak lama kemudian dia kembali lagi bersama Nilam Cahya dan Nurani. Nah, inilah istri saya, Nyai. Mari silakan duduk, Nyai. Maklum, kamarnya sempit. Terima kasih. Kalian siapa, Nyai? Kami tidak kenal dengan kalian. Saya Nyai Lulur. Dan ini adalah Nurani. Kami datang ke desa Limus ini ada urusan yang sangat penting. Tapi di tengah jalan kami bertemu dengan suami Nyai. Katanya Nyai sedang sakit lumpuh. Saya merasa terenyuh mendengarnya. Kami datang ingin melihat penyakit Nyai. Beginilah keadaannya, Nyai. Apa yang Nyai rasakan?
Kedua kaki saya, Nyai Lulur. Kedua kaki saya tidak bisa saya gerakkan. Kalau bergerak, rasanya sakit sekali. Benar. Kedua betis kaki Nyai ada benjolan. Sudah lama Nyai mengalami penyakit seperti itu? Lama. Lama sekali, Nyai Lulur. Sudah berbagai dukun yang mengobati. Tapi tidak sembuh juga. Nyai Lulur, kasihan sekali wanita itu, Nyai. Bagaimana kita harus menolongnya? Apakah kita carikan seorang dukun ampuh? Saya akan mencoba mengobatinya. Nyai, apakah Nyai Lulur bisa? Saya akan berusaha. Nyai, saya akan mencoba menolong Nyai. Apakah Nyai bisa mengobati saya? Saya akan berusaha, Nyai. Wah, kalau begitu, saya tidak sia-sia mengajak Nyai kemari. Rupanya Nyai Lulur diam-diam bisa mengobati penyakit istri saya. Saya hanya akan berusaha. Diamlah, Nyai. Saya akan memegang kedua betis Nyai. Aduh, sakit sekali, Nyai. Tenanglah, Nyai. Nilam Cahya duduk di balai-balai dan kemudian bersila. Kemudian dia menarik nafas panjang-panjang. Selanjutnya perlahan-lahan Nilam Cahya memejamkan matanya sambil tangannya bersedekap. Kakek Ki Gedeng Mukti, izinkanlah Cucunda menolong wanita ini. Cucunda akan mencoba mengobati dengan cara yang telah diajarkan kakek. Mudah-mudahan ajian Sirna Bala sanggup mengalahkan penyakit wanita ini. Setelah membaca ajian Sirna Bala, kedua tangan Nilam Cahya menggenggam kedua benjolan sebesar telur di kedua betis wanita itu. Sakit, tidak. Apa yang akan dilakukan wanita petani itu? Dia mencengkeram kedua kaki istriku yang bengkak itu. Sudah, jangan. Istri laki-laki setengah tua itu berontak menahan sakit yang tak terhingga. Seluruh wajahnya mengucurkan keringat. Lalu Nilam Cahya mengambil seruling emas saktinya dari balik bajunya. Dan kemudian, ujung seruling yang tajam itu ditusukkan ke tapak kaki kiri dan kanan wanita itu. Telapak kaki istriku berlubang dan mengeluarkan darah hitam. Aneh, luar biasa cara pengobatannya, Nyai Lulur. Benjolan di kedua kaki wanita itu menipis dan lenyap tanpa bekas. Bengkak sebesar telur yang ada di bagian betis wanita itu pun mengempes. Dan selanjutnya, benjolan itu lenyap tanpa bekas. Nyai, istri saya pingsan. Tidak apa-apa. Nanti dia akan sadar. Saya sudah selesai mengobatinya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, istrimu bisa baik dan berjalan normal. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Nyai Lulur, sungguh luar biasa, Nyai. Saya tidak menyangka kalau Nyai ternyata mempunyai kepandaian tinggi. Saya hanya berusaha, Nurani. Sudahlah. Nanti, kalau istri Bapak sudah sadar, beri dia minum air putih. Baik, Nyai. Luka di kedua tapak kakinya dalam beberapa hari akan sembuh. Saya sengaja melukai kedua tapak kakinya, agar darah mati yang berkumpul di kedua betis kaki istri Bapak bisa mengalir keluar. Benjolan itu adalah darah mati. Itulah yang membuat istri Bapak kedua kakinya tidak bisa digerakkan dan sepertinya lumpuh. Peredaran darahnya tidak lancar, Pak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir sekarang. Saya, Nyai. Istri Bapak sudah normal kedua kakinya. Dan dalam beberapa hari, dia akan bisa bergerak secara normal. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Saya belum perkenalkan diri saya. Nama saya Ki Pandan. Nyai Lulur, saya percaya Nyai Lulur pasti seorang dukun. Saya ini Nyai Lulur, Pak. Saya bukan seorang dukun. Anda Saya sekarang adalah masih seorang mendengarkan petani biasa. Sandiwara Radio Misteri Sekali Mini lagi, Pelet di terima channel kasih, Memori Nyai Lulur. 80. Oh ya, Ki Pandan tadi mengatakan kalau semua warga desa saat ini berada di Danau Limus untuk mengadakan upacara persembahan.
Persembahan apa itu, Pak? Memang sudah menjadi kebiasaan di desa ini, Nyai. Setiap 7 purnama, kami semua mengadakan upacara persembahan, dipimpin oleh Mak Jambrong dan Den Sentanu. Mak Jambrong dan Den Sentanu? Iya. Nyai Lulur? Nurani dan Nilam Cahya saling berpandangan ketika Ki Pandan menyebut nama Mak Jambrong dan Sentanu. Kedua orang itu sudah sangat dikenal Nurani. Mak Jambrong adalah nenek Nurani sendiri. Sedangkan Sentanu adalah laki-laki yang telah menghamilinya. Nyai sepertinya kenal dengan Mak Jambrong. Nurani, kau dengar nama Mak Jambrong? Saya sudah tahu. Bukankah dia nenekmu? Benar, Nyai. Rupanya Kakang Sentanu juga berada di Danau Limus. Mereka sedang mengadakan upacara persembahan. Tentunya Kakang Sentanu yang akan kita temui tidak ada di rumahnya. Kita terpaksa menunggu. Nyai Lulur, sebaiknya malam ini Nyai berdua menginap saja di rumah kami. Terima kasih, Ki Pandan. Kami memang ada kepentingan. Tapi kami memang akan menundanya. Jika memang Ki Pandan tidak keberatan, kami akan menginap di sini. Tapi sebenarnya saya khawatir juga, Nyai. Apa yang Ki Pandan khawatirkan? Sejak pertemuan kita semula, saya juga melihat Ki Pandan nampaknya begitu khawatir. Saya khawatir Nyai berdua akan menjadi tuduhan yang tidak-tidak dari Den Sentanu. Saya sebenarnya telah lari dari tempat upacara persembahan itu, Nyai. Saya takut Den Sentanu mengetahui. Dia pasti marah pada saya. Den Sentanu sangat disegani dan ditakuti di desa Limus ini. Saya khawatir Nyai berdua ikut susah karena saya. Itu urusan kami. Ki Pandan tidak perlu takut. Tapi Den Sentanu orangnya kejam, Nyai. Dia tidak mengenal rasa kasihan. Bagaimana, Nyai Lulur? Kau jangan ikut-ikutan takut, Nurani. Bukankah aku ada di dekatmu? Aku nanti yang akan menghadapi Sentanu. Wah, itu berbahaya, Nyai. Itu tanggungan saya, Ki Pandan. Kalau Nyai berdua ingin istirahat, mari saya antarkan ke kamar. Nilam Cahya dan Nurani mengikuti Ki Pandan. Mereka diantar ke sebuah Anda kamar sekarang yang masih sederhana. mendengarkan Sandiwara Kemudian Radio Ki Misteri Pandan Mini meninggalkan Pelet di mereka. channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan Tentunya Sandiwara upacara Radio persembahan Misteri itu Mini lama, Pelet Nyai. di channel Kita akan Memori menunggu sampai 80. besok. Kukira tidak sampai besok, Nurani. Bagaimana kalau kita nanti mampir sejenak ke tempat Mak Jambrong, nenekku? Maaf, Nurani. Ini pesan Mak Buyutmu. Kita jangan sampai mampir ke tempat Mak Jambrong. Mak Buyutmu itu melarangnya. Sudahlah, kau istirahat saja dulu. Iya, Nyai. Rembulan bulat bersinar cerah bergantung di langit. Cahaya bulan menebar ke seluruh desa Limus. Dan bulan itu adalah bulan purnama. Di Danau Limus, seluruh warga desa tengah berkumpul menunggu saat upacara persembahan dimulai. Nampak Sentanu dan Mak Jambrong berada di depan warga desanya. Keduanya tengah menghadapi 2 kepala kerbau yang diletakkan di atas gedebong pisang. Kedua kepala kerbau itu penuh dihiasi bermacam-macam kembang warna-warni. Tenang, tenang warga desaku semua. Upacara persembahan akan kita mulai. Kini semuanya akan aku serahkan pada Mak Jambrong. Mak Jambrong yang akan memimpin upacara persembahan itu nantinya. Inilah saat-saat keberkahan desa Limus. Malam ini adalah tepatnya 7 purnama. Kita semua sudah tahu, jika setiap 7 purnama kita berkumpul di tepi danau ini untuk mengucapkan syukur keselamatan atas ketentraman desa kita. Kita tahu, jika kita sekali saja melupakan upacara persembahan, maka desa kita akan dilanda malapetaka besar. Air danau itu akan muntah dan menenggelamkan desa kita. Dan penyakit aneh akan menjalar di desa kita. Karena sang penguasa danau murka pada kita. Malam inilah tentunya kita semua berkumpul untuk memulainya dari segala kebiasaan yang pernah kita laksanakan waktu-waktu sebelumnya. Mak Jambrong kemudian berdiri sambil mengangkat kedua tangannya ke arah danau yang menganga di depannya. Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi hening.
Tak ada suara yang terdengar. Semuanya diam memperhatikan Mak Jambrong sebagai pimpinan upacara persembahan itu. Wahai penguasa Danau Limus, wahai putri ikan tulang-tulang, hari ini 7 purnama. Kami semua berkumpul sebagaimana kebiasaan kami sebelumnya. Berilah keselamatan dan ketentraman pada desa kami. Terimalah persembahan kami. Suasana tetap hening. Tiba-tiba Mak Jambrong menepuk tangannya 3 kali. Selanjutnya, beberapa penduduk laki-laki dan wanita saling menari berpasang-pasangan sambil memukul-mukul kentongan bambu yang mereka bawa. Pukulan kentongan bambu bertalu-talu. Dan saat itu pula, Sentanu dan Mak Jambrong menceburkan 2 kepala kerbau persembahan yang dihiasi rupa-rupa kembang warna-warni. 2 kepala kerbau itu lenyap masuk ke dasar danau. Tiba-tiba, air danau itu berubah menjadi merah. Air danau itu berubah menjadi merah. Itu pasti pengaruh batu mustika merah delima milik putri ikan tulang-tulang. Penduduk semuanya keheranan. Mereka memang tidak tahu ada apa di danau itu. Mereka juga belum tahu tentang adanya ikan tulang-tulang. Semua itu akan aku rahasiakan. Mak Jambrong. Iya. Lihat. Iya. Aneh sekali. Air danau itu berubah menjadi merah. Sepertinya di dasar danau itu ada seberkas cahaya yang membuat air danau itu berubah menjadi merah. Saya juga tidak tahu, Den Sentanu. Mungkin benar dugaan Den Sentanu. Den Sentanu, Ki Pandan tidak ada, Den. Ki Pandan? Iya. Kemana orang itu? Sejak upacara persembahan belum dimulai, Ki Pandan sudah tidak ada, Den. Ki Pandan pasti melarikan diri. Dia pulang ke rumahnya, Den. Kurang ajar. Aduh. Apa dia tidak tahu tata cara yang ada di desa kita ini? Iya, Den. Bukankah semua warga desa berada di tempat ini? Ada, Den. Mak Jambrong. Ada Saya apa, tinggal Den? dulu. Ada salah seorang warga kita yang melarikan diri dari tempat upacara ini, Mak. Berani sekali dia melanggar. Saya pergi dulu, Mak. Sementara itu di rumah Ki Pandan nampak tengah menemani istrinya yang baru sadar dari pingsan setelah menjalani pengobatan oleh Nilam Cahya. Kemana Nyai Lulu dan Nurani, Ki? Mereka menginap di rumah kita, Ma. Mereka ada di kamarnya. Bagaimana rasanya kakimu sekarang? Terasa pegal sekali, Ki. Tapi bisa aku gerakan sedikit-sedikit. Rasanya tidak sakit lagi. Nyai Lulur itu baik. Aku yakin. Dia bukan seorang petani desa. Dia pasti seorang dukun ampuh. Kau lihat saja kedua betis kakimu itu. Benjolan itu lenyap. Iya, Ki. Tapi aku juga heran dengan Nyai Lulur itu. Aku juga tidak yakin kalau Nyai Lulur itu petani desa biasa. Anehnya, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Wajahnya. Tapi kalau aku dengar tutur katanya, Nyai Lulur itu orang bijaksana. Suaranya menandakan kalau Nyai Lulur itu wanita yang cantik. Ya, kemungkinan begitu. Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak sekali, Mak? Ki, ada tamu. Saya lihat keluar. Den Sentanu. Mari, silakan masuk, Den Sentanu. Kenapa kau melarikan diri dari tempat upacara persembahan, Ki? Maafkan saya, Den. Saya khawatir pada istri saya, Den. Itu bukan alasan. Bukankah kau tahu? Saya, Den. Siapapun tidak boleh melewati malam upacara persembahan. Bukankah kau tahu tidak boleh seorang pun yang berada di rumah? Tahu, Den. Soal istrimu, aku memakluminya karena dia sedang sakit. Tapi kau tidak apa-apa. Kenapa kau sampai berani melarikan diri, Ki? Kau sudah melanggar tata cara desa kita, Ki Pandan. Kau harus mendapat hukuman. Maafkan saya, Den. Saya tidak bermaksud melarikan diri. Saya hanya ingin menunggu istri saya yang sedang sakit. Jangan berdalih. Kau sudah berani menginjak-injak aku.
Aku yang berkuasa di desa ini. Dengan sikap kau melarikan diri, itu berarti kau sudah tidak menghargai aku lagi. Maaf, Den. Ampuni saya, Den. Ampun, Den. Ampun. Kau akan merasakan akibatnya, Ki Pandan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kenalkan, saya Nyai Lulur. Kau kenal namaku? Siapapun di desa ini akan kenal siapa Sentanu. Orang terpandang yang ditakuti. Bagus kalau kau sudah tahu. Bagus. Kau pasti seorang petani. Cara dandananmu aku lihat begitu norak. Ya, aku memang seorang petani. Lalu kenapa kau bisa berada di tempat ini? Apakah kau akan membela Ki Pandan dari kesalahannya? Atau memang kau yang menyuruh Ki Pandan melarikan diri dari tempat upacara persembahan? Aku pendatang. Aku bukan penduduk desa ini. Lalu apa maumu? Kau tidak perlu turut campur. Ini urusanku. Ki Pandan sudah melanggar tata cara kebiasaan desa kami. Dia harus diberi pelajaran atau dihukum. Apakah tidak lebih pantas kalau kau sendiri yang seharusnya mendapat pelajaran atau hukuman? Jangan ngelantur bicaramu. Apa maksudmu bicara begitu? Bukankah kau Sentanu? Iya. Bukankah kau Sentanu yang telah lari dari kenyataan persoalannya sendiri? Nurani, keluarlah dari kamar. Dari dalam kamar, Nurani muncul. Sentanu terkejut. Nurani, kau ada di sini? Kakang Sentanu, kau kenal dia kan? Kau lihat, kandungannya sudah cukup besar. Apa yang kau janjikan pada Nurani? Bukankah kau akan mengawininya? Tidak. Kalian jangan membuatku marah. Aku tidak pernah melakukan apa-apa pada Nurani. Kakang Sentanu, kau dusta. Tidak, aku tidak berbuat apa-apa. Sentanu, jangan lari. Laki-laki pengecut. Nyai. Nyai Lulur, rupanya kalian sudah kenal dengan Den Sentanu. Dan tadi saya dengar, Nurani mengandung oleh Den Sentanu itu. Ki Pandan, kami harus pergi. Kami harus menemui Sentanu. Ayo Nurani. Den Sentanu tidak disangka. Buruk sekali pribadi orang itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.